hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puji dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di Masjid Al-Amin untuk meramaikan iktikaf di 10 malam Ramadan. Jadi kalau ada lewat tongkrongan ini namanya iktikafan. Jadi nongkrongnya di masjid. Gitu. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau para sahabat dan para tabi'in Islam biasa negeri. Jadi insyaallah hari ini saya dipanggil Bro Wil aja, bukan Ustadz karena belum S3 mungkin dan masih banyak kurangnya, masih banyak dosanya, masih banyak ya kurang baiknya lah. Nah, gimana sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Jadi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan mengundang kun fayakunnya Allah. Kun fayakun itu kayak kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Prinsipnya dengan iman gak masuk akal tapi masuk rekening. Ya kan? Tiba-tiba coba di next. Thank you. Jadi kalau kita buka buku namanya Berpikir Suprarasional, itu bukunya Ridwan Hasan, terbitnya Republika. Manusia itu punya 4 cara pola pikir. Pertama itu natural, kedua itu rasional, ketiga itu supranatural, keempat suprarasional. Natural itu kayak gini misalnya. Mas siapa namanya? Rio. Tio. Kalau lapar ngapain? Makan. Haus? Perlu diajarin ya? Enggak kan? Karena udah natural kan? Ngantuk? Tidur. Capek? Istirahat. Itu namanya berpikir natural. Nggak perlu diajarin, sudah ada dari kita. Yang kedua itu rasional. Mas siapa namanya? Adis. Nggak punya duit ngapain? Kerjanya ngapain? Banyak pasti kan dipikirkan. Entah jualan durian, jualan apa, yang penting yang halal ya, yang aneh misalnya. Gitu. Jadi ada natural, ada rasional. Natural tuh nggak perlu diajarin, sudah berlangsung yang normal. Rasional kita masih berpikir bagaimana caranya kita cari uang, gitu kan. Makanya itu yang ngebedain kita sama makhluk ini adalah kita tuh bisa berpikir rasional. Ada masalah, rasional gitu kan. Gitu. Sifat natural manusia itu kalau dicuek marah, tapi dengan rasional dia nggak langsung hajar kan. Makanya manusia dan namanya titik rasionalitas dalam dirinya. Yang ketiga itu supranatural. Supra itu di luar batas dari natural. Contohnya gimana? Kita misalnya pengen dapat jodoh, akhirnya kita bawa pisang, kita bawa ke duku misalnya, ke pohon ya kan, biar dapat jodoh. Ada nggak gitu? Potong kambing, potong apa ya? Dari mana dasarnya? Cuman dengan perasaan, ya kan? Yang keempat itu adalah suprarasional. Suprarasional adalah di atas dari rasional. Bedanya apa sama supranatural? Suprarasional itu ada nas di dalamnya. Nas itu ini apa namanya? Ada dalil, ada dasar, ada firman Tuhan di sana. Gitu. Maka pertanyaannya, hidup ini tuh, ujian itu lebih gampang boleh buka buku apa tutup buku kira-kira? Buka buku, kenapa? Bisa nyontek kan? Bisa melihat kan? Tapi kenapa orang buka buku tapi nggak bisa nemuin jawabannya? Caranya salah, nggak tahu halamannya, nggak pernah baca bukunya, ya kan? Harinya open book, seneng kan? Tapi kok nyari jawabannya mana? Maka pertanyaannya untuk ini, ujian ada ujian apa nggak kira-kira? Banyak. Ujiannya open book apa close book kira-kira? Hidup ini. Close book, open book, close apa open nih? Yang close angkat tangan. Close book, open book. Oh ya, oke. Jawabannya adalah itu open book. Kenapa? Mas Adis, kalau mau masak Indomie, ada caranya nggak? Di belakang diajarin kan? Itu open book atau close book kira-kira?
Apaan bukan? Kalau misalnya mau masak apa, bisa cari Google nggak? Berarti hidup ini apa? Penuh. Berarti kunci hidup ini penuhnya di mana ya? Quran tuh petunjuk, hudal linnas. Hudal tuh kayak memberikan petunjuk pada jalan yang paling benar. Tapi kenapa manusia itu kadang nggak sadar? Karena kadang nanti merasa bahwa Quran itu mungkin benar, bukan pasti benar. Masa iya? Ya, masa iya? Coba kembali. Kan? Bawah, bawah, bawah. Oke, atas. Nah, jadi konsepnya gini. Kita itu ada diagram ibadah sama diagram kemauan. Orang itu kalau ibadah biasa, tapi kemauannya banyak, biasanya umumnya itu susah dapat. Minimal apa sih? Kemauan. Tapi orang itu kalau mau banyak maunya, maka dia masih banyak ibadah. Kenapa Nabi cepat kabulin doanya? Karena ibadah tinggi dan ibadah itu bukan cuma tentang omongan, bukan cuma tentang pembelajaran, tapi tentang amalan. Gitu. Maksudnya gimana sih? Gini. Orang itu kalau dia sholat pertama wajib itu kan hal yang udah memang wajib kan. Sholat wajib itu ada di Islam. Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur. Islam tuh apa? Oh, Islam ya. Ada singkatan ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ini wajib. Nah, pertanyaannya kira-kira sebelum kita lanjutin, lebih baik orang sholat tapi kelakuannya kurang baik, agak buruk gitu, atau orang yang baik tapi nggak sholat? Nah, dunia ini kadang nggak sholat hitam putih biasanya. Ditanyain sama Buya Hamka, tau nggak jawabannya? Dia bilang gini, orang yang sholat tapi masih mengukurkan, beruntung dia sholat. Kenapa? Karena masih ada pahala atau nilai kebaikan di mata Allah untuk menjadi pengikis dosa-dosa. Ada orang yang berbuat baik tapi dia nggak sholat, sudah baik tapi lebih baik lagi kalau dia sholat, gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya dalam rezekinya yang wajib itu lebih utama, memenuhi kewajiban lebih utama daripada kita memenuhi kewajiban lebih utama, lebih baik dibanding kita melakukan kesalahan. Jadi gimana? Berdosa itu wajar, tapi jangan meninggalkan kewajiban. Maka dalam hidup ini ada namanya berbuat salah sama berbuat dosa. Apa bedanya kira-kira? Kalau salah, nah, jadi gini, saya selalu diajarin kita nggak apa berbuat salah, yang penting jangan berbuat dosa. Bedanya gimana? Berbuat salah itu kita udah berusaha semaksimal mungkin dari segala hal kita masih terjebak dan salah. Kalau berbuat dosa udah tahu ini buruk, negatif, zalim masih di kenapa tepuk-tepuk gitu dia? Paling berdosa ya, apa paling salah? Paling berdosa. Saya juga paling berdosa tenang aja kok. Gitu. Terus ke bawah. Izin. Oke. Pertanyaannya, kok berdoa sama Allah pamrih sih? Ya nggak? Kok pamrih sih? Pernah nggak punya teman atau kita sendiri ngerasa punya banyak duit? Kita bilang kalian mau apa aja gue kasih. Pernah nggak? Punya perasaan itu nggak? Ya. Natural ya manusia. Kalau dia punya banyak duit gue pengen ngasih. Ya. Kalau dia nggak pelit, tapi kadang ada orang yang udah banyak duit masih pelit ya kan. Nah itu di Quran juga ada sebutan kan. Jadi Quran itu ada bakhil, ada syuh. Bakhil itu sama orang lain dia pelit, sama diri sendiri dia nggak pelit. Kalau syuh sama orang lain dia pelit, sama diri sendiri juga pelit. Dan orang itu biasanya gampang stres,
terus nggak sehat. Oke, lanjut. Kenapa mending? Karena Allah sebutin dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwanya aku adalah wa ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa apabila ia berdoa kepada فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka penuhi kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku agar aku berikan dia jalan keluar. Nah, ini menarik teman-teman. Oke, kita lihat bahwa Allah bilang, aku ini dekat, aku akan kabulkan doa apabila ia berdoa padaku. Allah nggak bilang apabila ia berdoa padaku, aku kabulkan doanya. Kenapa? Karena kadang kita belum berdoa ya, kita baru pengen. Ya pengen yang makan kolak. Ibu di rumah ada kolak pernah. Itu kebetulan atau mau ucap benar adanya. Kalau bagi saya pribadi saya nggak pernah percaya namanya ada kebetulan. Semua yang terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Terus Allah bilang kalian stajibuli penuhi semua perintahku dan beriman kepada. Jadi Allah bilang penuhi dulu semua perintahnya, baru Allah dan beriman padanya. Beriman itu apa sih? 100% yakin tanpa ragu. La'allahum yarshudun. Allah bilang agar engkau dalam kebenaran. Jadi gini, lebih penting doa atau usaha kira-kira? Usaha, doa. Dua-duanya. Apakah ada yang penting? Yang penting Bapak kita presiden yang minta aja sama dia. Oke. Jadi kalau kita kasih gambaran, doa itu adalah umpan, usaha itu adalah pancing. Bisa nggak mancing tanpa umpan? Mancing tanpa pancingan, jangan pakai umpan. Maka, pakai tangan tuh yang itu kan lele. Kalau umpan doang nggak pakai pancingan namanya sedekah ikan. Sedekah gitu. Makanya kita berdoa tanpa usaha minimal dapat pahala doa ya kan? Gitu kan. Nah maka dalam Islam itu penting untuk berikhtiar dan juga berdoa. Nah kalau kita pengen dapat ikan besar, berarti harus apa? Pancingannya harus yang besar, yang kuat, yang mahal ya. Terus umpannya harus umpan apa? Yang besar kan, yang paling bagus kan. Dapat gak ikan? Dapat. Tapi harus yakin dulu sama Allah. Lanjut ke bawah. Dan Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku jawab doa kepadamu. Ya kan? Kira-kira apa itu mungkin benar atau pasti benar kira-kira? Pasti benar kan? Nah, maka poinnya adalah pertama, kita itu harus yakin bahwa Allah itu mendengar doa kita. Terus yang kedua, saat kita yakin, kita berusaha. Jangan cuman kemalasan berbalut spiritual. Oh gimana? Sholat tuh di masjid, doa, saya butuh uang, bisa tidur. Kok ada uang sih? Gak ada, itu berikhtiar. Gitu kan. Lanjut. Dan begini, apa namanya? Kayak belum dipasang di ayat ini. Oh lagi ada bagian. Ah ya ada. Oke. Nah, kenapa doa itu tidak terkabul kira-kira? Penyebabnya adalah maksiat biasanya. Gini, teman-teman suka nyobain berhenti dari maksiat, ampun itu ya, entah melihat film porno atau yang lebih daripada itu, bagaimana puasa gitu kan. Terus berdoa, ya rezeki gampang, hidup mudah gitu kan. Terus udah itu hilang, satu lagi mulai berkurang, satu lagi mulai tutup gitu. Jadi apa yang menurut kita adalah saat kita menggunakan
makanan dan minuman yang haram, pakaian yang haram, doa kita nggak bisa dikabulin, tertutup gitu. Makanya semakin taat doa semakin tepat. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ada orang yang dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, dia nggak puasa, tapi rezekinya lancar-lancar aja? Istirahat kan? Saling tepok-tepok gitu. Oke, bawa. Bawa lagi. Nah, di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika orang-orang itu melupakan peringatan dari Allah, maka Allah akan membuka pada mereka segala pintu kebahagiaan. Segala pintu kebahagiaan. Apa aja? Wah, perempuan, semua dibuka. Hatta idza farihu bima akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai saat udah puncak tuh, bukan happy ya, fun. Beda kan happy sama fun. Happy itu bahagia, fun seneng. Puncak kesenangan Allah berikan pada mereka siksa yang tiba-tiba dan mereka tiba-tiba diam. Maksudnya gimana? Gini, orang itu, saya yakin teman-teman juga pernah ngalamin dan pernah rasain, atau mungkin pernah mencoba. Sekali menemukan itu ada perasaan di hati, kayak salah deh, nggak boleh begini, ya kan? Kedua kali mulai hilang rasanya. Ketiga kali dapat teguran misalnya di TikTok atau mungkin di Instagram, ya. Pas banget ini sama gue nih. Ngomongin gue kali ya? Enggak kali. Yang kelima keenam teman ngingetin. Yang ketujuh kedelapan orang mulai tahu tentang kita. Yang terakhir kita bisa jadi lagi berbuat buruk itu Allah binasakan. Karena orang maling yang dipukulin dan meninggal bisa jadi dia berkali-kali maling, akhirnya dia meninggal. Dan orang yang di hotel, maaf ya, ketahuan begitu kebakaran China, biasanya bukan cuma sekali, bisa berkali-kali gitu. Dan kita lihat ada orang yang mungkin, saya lihat sendiri, orang yang korupsi itu masa tuanya tuh kacau biasanya ya. Atau lihat gak ada penjabat-penjabat yang punya anaknya bandel banget ya kan. Jadi dalam Islam itu berbuat dosa diampunin, tapi pasti ada kafaratnya. Kafarat apa sih balasannya? Ya itu apa ya? Biar dia sadar gitu. Biar dia balik. Makanya obat itu dua hal. Mau balik dalam keadaan babak belur dipukulin, udah stres udah jatuh, atau mau balik dalam keadaan berserah diri, boleh gitu. Nah, makanya pertanyaannya, siapa kita di bumi ini? Hidup ini siapa kita? Kalau nama pasti kan siapa? Adis, terus Tio, ya kan? Siapa namanya? Zaiden, serius. Soalnya ini namanya Mas Kevin, nama aslinya apa? Nama asli Mas Kevin siapa? Zaiden, lahir di Belanda. Oh di mana? Di Priok juga. Wah, oh Palembang ya? Namanya siapa? Calvin Klein. Ya. Oke. Ini Abai, ini Mas Kevin. Ini Mas Kevin. Ini Kevin, Calvin ya. Oh, cocok. Ini kebetulan apa? Takdir. Oke, balik ke awal. Pertanyaannya, siapa kita kira-kira? Ada yang bisa jawab? Hamba sahaya. Bukan. Hamba Allah, bukan hamba korporat, bukan hamba bos. Oke. Kira-kira siapa yang mau bacain arti ayatnya? Zaiden. Saya baca Arabnya, baca artinya ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya nanti gue minta nomor rekeningnya dia, mintanya, makasih aja. Oke.
rekening sama KTP-nya ya. Sekalian pinjol soalnya. Adanya pinjol. Allah. Oke. Jadi kalau Allah pakai sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Ya kan? Ya misalnya teman-teman mungkin pernah ngalamin keajaiban dalam dunia ya. Sedekah 5.000 tiba-tiba pulang-pulang dapat lagi ya. Kita nggak pernah nyangka gitu. Tapi itu hal receh. Yang paling luar biasa dalam bilang inna ma'amru idza arada syai'a yaqulu lahu kun fayakun. Ada orang yang dia itu sakit udah nggak bisa bangun. Itu namanya DWK Prepare, kita pernah lihat itu mungkin. Terus dia udah bingung mau gimana lagi. Dia berpikir ya udah coba deh uangnya sedekahin semuanya setengah kalau nggak salah buat anak yatim. Setelah itu dia bisa sembuh. Gitu kan. Maka pertanyaannya siapa kita kira-kira? Hamba Allah. Apakah cukup hamba Allah? Enggak. Dia bilang nih, idza arada syai'an, kalau Allah mau, Allah tinggal bilang kun fayakun. Ya. Berarti poinnya adalah bahwa kita adalah hamba Allah yang berusaha menjadi hamba Allah yang Allah mau. Kenapa? Karena kadang kita cuma mau semaunya kita. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh, bisa punya pacar ya. Kamu kok nggak bisa jadi seperti yang aku mau sih? Ya. Kadang gitu kan. Kok semua mau kamu sih? Ya nggak? Tapi kalau kita bisa menjadi seperti apa yang dia mau, dia lebih gampang gitu. Ya, gitu kan. Pacar udah nikah nih ya, bukan pacar udah nikah ya. Astagfirullah. Enggak. Pacar orang. Astagfirullah. Kayaknya sudah belok tuh ya kayak tikungan tuh ya. Bawah. Oke. Lintas. Nah, maka kalau kita menjadi hamba Allah yang Allah mau, Allah janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya ki 10, 9, 8, 7. Salah. Yang di atas. Yang di atas. Mengadakan. Ini mungkin benar apa pasti benar ya? Yakin. Benernya benar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Allah berikan padanya ayat lanjutannya rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan memberikan padanya kecukupan, dan juga Allah semuanya melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah mudah untuk mengadakan segala sesuatu. Jadi TMBA terlalu mudah bagi Allah. Nah, yang menarik bahasa Arabnya harta itu mal. Sedangkan Allah belajar dari rezeki, rozak. Apa sih beda rezeki sama harta? Apa bedanya kira-kira? Bentuknya apa? Nah, gini. Allah mah bilang kalau kita bertakwa sama Allah, Allah berikan atal mal, Allah berikan harta. Nah, Allah bilang Allah berikan rezeki. Rezeki ada yang kita gunakan untuk rezeki adalah sesuatu yang kita gunakan untuk kebaikan dan kemudahan hidup kita. Misalnya punya teman yang ada mobil, rezekinya. Kita beli mobil nggak? Enggak kan, teman kita yang beli mobil. Rezeki gitu. Masya Allah gitu. Terus teman kita bapaknya pejabat gitu. Kita makan dibayarin dia rezekinya. Jadi kita nggak harus punya, tapi bisa nikmatin, itu namanya. Nah, nggak punya sarung, pakai sarung, rezeki nggak? Nggak bisa contoh, nggak nyindir sama siapa. Allah, rezeki nggak? Baik kalau nggak ada sarung ini. Tapi karena kita yakin, kita usaha dulu aja, Allah kasih jalan. Makanya tugas manusia adalah apa? Berusaha. Hasil tangan Allah. Kenapa? Tahu kisahnya ini Maryam, Siti Hajar, Sa'i, Safa Marwah. Tahu nggak? Nah, jadi Siti Hajar itu adalah istri Nabi Ibrahim. Ditinggalin di tengah padang pasir yang nggak ada apa-apa. Anaknya nangis.
minum, ya kan? Akhirnya dia coba cari air, dia lari ya. Sa'i itu ada berusaha semaksimal mungkin dari Safa ke Marwah itu jauh. Kita kalau umroh itu setengah jam bolak-balik balik buat mencari air. Ini Safa, ini Marwah, ya kan? Dicari air, nggak ketemu airnya. Tahu nggak airnya ketemu di mana? Bayinya di sini. Ini Safa, ini Marwah. Bayinya ketemu di sini, di dekat Ka'bah. Air Zam-Zam yang mengalir sampai sekarang. Maka Allah bilang inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Bukan Zam-Zamnya yang menjadi Allah, tapi Safa dan Marwah. Kenapa? Karena Allah mau kasih gambaran. Ini pasti sering terjadi. Kita berusaha semaksimal mungkin nyari rezeki di A, di B, di C, di E. Sorry, di A, di B, di A, di B. Ternyata rezekinya dari C. Ya kan? Berharap ditransfer sama dia, tiba-tiba ada yang transfer dari dia. Gitu. Makanya gini, Nabi Ibrahim itu mendakwai Raja Namrud, ya kan? Tapi nggak berhasil. Raja Namrud tetap gak masuk Islam. Apakah Nabi Ibrahim panggil Allah semua mau evaluasi? Kamu nggak bener, enggak. Nabi Ibrahim udah mau pergi aja nggak apa, biar aku yang urus. Nah, Raja Namrud ada raja yang sombong, dia merasa hebat. Dan akhirnya apa? Allah buat dia meninggal dalam keadaan tersedak lalat. Gitu. Jadi dalam Islam itu biasanya berusaha semaksimal mungkin biar hasil Allah yang mungkin, bukan. Misalnya tadi berempat, berlima nih, masih berenam nih, udah ngajakin nih, ikut. Terus dia nggak ikut. Ya, terus dia kan udah dapat pahala ngajakin. Jadi jangan pernah kecewa dengan usaha, karena Allah nggak melihat hasilnya Allah usaha kita. Gitu. Pun kesini misalnya nih nggak bawa sarung, tapi masih bersemangat pakai sarung, itu luar biasa banget. Gitu. Dan biasanya orang-orang yang baru merasakan kayak semangat new member lah ya, yang coba untuk benar-benar taat dan sejadah itu banyak modal, tapi juga banyak balasannya. Gitu. Lanjut, stop dulu. Kira-kira bertakwa itu gimana? Bertakwa itu gimana sih caranya? Sholat, terus doa, terus ngaji. Sebenarnya bertakwa itu simpel banget, nggak cuma tentang kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Di bawahnya Allah sebutin dalam surat Ali Imran ayat 33-34, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah bilang apa? Bersegeralah berlomba-lomba dalam mencari ampun Allah yang surganya itu seluas langit dan bumi dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Nah, Allah bilang apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan apa pun sempit. Jadi dalam Islam itu bertakwa itu kita punya uang nggak punya uang harus berbagi, harus mental kaya. Gitu. Maksudnya gimana? Teman-teman sebetulnya yang di bawah dulu dikit. Berinfak dalam keadaan lapang baru sempit. Kenapa lapang disebutin di awal baru sempit? Karena kita itu pas punya uang banyak atau punya uang dikit susah berbagi. Dikit, yakin. Kayaknya kalau punya uang dikit tinggal 10.000, ya udahlah, ini sedekah 10.000 deh, pasrah gitu kan. Gitu. Tiba-tiba masuk uang, saya punya uang 20.000, ya kan? 10.000. Ya udah sedekah deh 10.000, bismillah, pasrah. Tiba-tiba dapat rezeki kan 500.000. Tadi 20.000, 50%-nya 10.000. 15.000, 50%-nya 250.000. Kira-kira sedekahnya 10.000 lagi apa 250.000 lagi? Berat kan ya? Baru dapat duit, ya nggak? Gitu kan? Kadang kita sering ngeliatin ATM, ngeliatin saldo terus, berapa nih? Gitu kan? Ya nggak? Karena berbagi susah lagi pas punya banyak duit biasanya.
Terus kemudian wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan maafin orang lain. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi gimana? Teman-teman, percayalah kalau kita dalam keadaan terdesak, kita butuh jawaban, kita butuh jalan keluar. Itu kita misalnya udah sholat nih, udah baca Quran udah semua. Tapi kalau belum berinfak, belum menahan amarah dan maafin orang, biasanya tuh kayak belum kebuka. Tapi pengalaman pribadi ya. Karena saya pernah ngalamin, mungkin teman-teman sini punya namanya luka pengasuhan ya, sama orang tua apalagi kadang-kadang. Mungkin ada orang tua yang mungkin punya pengalaman lah. Saya tuh adalah orang yang jujur benci banget sama bapak saya, karena ya bapak saya tuh dari kecil udah nggak bareng saya gitu. Sampai akhirnya pas beliau meninggal, ya, terus saya dalam keadaan sakit, ASN atau ASN, aduh saldo nol, ya udah nggak ada sama sekali gitu. Terus ya udahlah, saya bilang kalau emang jalan takwa dan rezeki itu adalah dengan cara maafin orang, maka saya maafin bapak saya yang pernah nyakitin saya. Saya maafin dia dan saya akan menagih apa yang hilang pada diri saya yang ditanggung jawab dia di akhir nanti. Dan ternyata rezeki pertama itu bukan uang, tapi apa? Ilmu dan ketenangan gitu. Jadi kalau teman-teman mau tenang adalah maafin semua orang yang pernah nyakitin kita. Kenapa? Karena ternyata kalau kita maafin itu, hati kita jadi lebih santai. Tapi apakah berakhir di situ? Enggak. Ternyata setelah saya menyampaikan itu, saya maafin, itu naik level. Besoknya saya mengalami hal yang tidak pernah saya rasakan. Saya difitnah atau organisasi melakukan keburukan, pas saya nggak ngelakuin. Saya sebel, saya marah, saya pengen berantem minta orang. Tapi ternyata di saat kita malah marah, itu kita malah jadi merasa lebih pusing, lebih banyak masalah yang ada. Makanya bertakwa itu adalah berbagi, menahan amarah dan maafin orang. Dan teman-teman boleh dipraktekin sekarang. Coba mungkin biasanya kita pakai pulpen nulis nama-nama yang kita nggak suka gitu, orang-orang itu. Terus kita bilang sudah kita maafin. Gitu. Dan coba sekarang dalam hati pikirin nama-nama orang yang pernah nyakitin kita dan belum kita maafin dalam hati ya. Mungkin di hati kan buat pulpennya. Pikirin udah. Terus dalam hati bilang, aku maafin ya Allah. Aku maafin pada malam hari ini. Dan aku yakin kalau aku maafin mereka, aku maafkan aku dan aku beri aku segala kebaikan. Gitu. Mumpung di sepertiga malam ini, gitu, maafin. Coba maafin, pasti tenang. Aku bawa lagi. Dan perlu diyakini bahwa Allah itu maha baik. Wa qila lil ladzina taqaw ma la anzala rabbukum wallahu khair. Tanyakan orang-orang bertakwa, apa yang Allah turunkan pada kalian? Katakanlah apa itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena gini, kebaikan itu nggak harus kita dapetin di hari ini, di saat kita minta. Itu bisa bertahun-tahun kemudian. Maksudnya gimana? Ada orang yang mungkin lahir di keluarga yang dia dibilang broken, ya kan? Tapi ternyata karena keluarga broken itulah dia menjadi lebih dewasa dibandingnya orang yang keluarga happy-happy malah jadi kadang-kadang manja. Ada nggak? Ada kan? Gitu. Ada orang yang sama sekali pernah ngalamin nggak punya uang. Akhirnya gimana? Dia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh uang, dan juga dia pernah ngalamin nggak punya uang dan dia sedih saat orang nggak ada nolongin dia, karena dia berusaha untuk nolongin orang lain. Ada orang yang nggak pernah nggak punya uang, akhirnya dia nggak pernah tahu gimana caranya berbagi sama orang, atau nggak punya rasa apa ya? Kayak, kalau nggak punya uang tuh nggak enak, gitu. Dan saya pun pribadi, ini terakhir ya mungkin, kalau kita yakin bahwa Allah itu baik, misalnya teman-teman cari deh gambar lemon di Google, yang tap terus lemon. Di gambar. Nah, kalau teman-teman ngeliat lemon, apa yang digambarin?
seger ya, atau asem gitu kan. Udah nyobain belum? Maksudnya di sini belum nyobain ya, baru lihat gambar doang kan. Tapi pernah nyobain sebelumnya kan. Karena kita yakin itu asem. Tapi mulut udah berasa. Ya, beberapa. Atau kalau udah kebayang gitu. Coba gambar semangka. Apa rasanya? Manis. Belum nyobain tapi mulut udah berasa. Maka pertanyaan saya sebenarnya, dan pertanyaan terakhir, itu buat sisi pertanyaan, apa yang kita bayangkan pertama ya kalau kita sebut nama ibu? Apa ini bayangkan kalau ibu? Ya orang tua. Terus sayang kan? Hadis, kalau ibu apa yang dibayangkan? Sebut nama ibu misalnya. Ibu gimana ya? Yang ngasuh dari kecil misalnya gitu kan. Yang terus pertanyaan kedua, kalau disebut nama Allah, apa yang dibayangkan? Cipta. Terus ya, apa ya? Jadi kalau kita yakin Allah itu baik, maka pasti ada kebaikan atau enggak. Maka ada makanya anda yang ini oleh itu tergantung prasangka anda. Ini namanya law of attraction. Kalau teman-teman ngerasa nggak punya duit, tiap hari akan nggak punya duit. Tapi kalau teman ngerasa bahwa pasti ada duit, nggak, pokoknya berpikir super rasional ya. Nggak tahu dari mana tapi Allah bisa ngasih, pasti duit datang. Gitu. Karena saya juga ngalamin doa itu, ini, ngomong itu, kalau dari lisan akan sampai ke telinga. Tapi kalau dari hati akan sampai ke hati. Pernah ngobrol hati-hati sama orang, berasa kan? Maka berdoalah sama Allah dengan hati, maka pasti akan sampai juga kepada Allah. Akhirnya gimana? Saya pernah ngalamin, saya ada 2 kali ngalamin. Pertama, saya dulu itu pernah gagal berangkat haji. Enggak gagal, saya nolak berangkat haji karena saya masih kecil, masih SMP dan belum berani gitu. Akhirnya apa? Pas sudah kuliah, saya nyesel. Saya sholat duha, saya sujud terakhir doa, saya bilang, Allah, saya pengen pergi umroh haji, gimana pun caranya. Udah ngebayangin banget. Selesai salam, tiba-tiba demi Allah telah rumah bunyi. Ini kayak para sahabat. Assalamualaikum William, kenapa mas lo mau pergi umroh nggak? Demi Allah berangkat, pakai first travel lagi. Terus saya pernah bilang, kayak sekali aja gitu. Kan terus akhirnya tahun 2025 ini banyak kita lihat teman-teman pada umroh kan, 2025 2024. Saya nyesel kan, saya nyesel banget. Saya ubah lagi doa saya doa terus doa, ya Allah pengen umroh dengan cara yang baik. Nggak peduli gimana caranya, pasti kau punya caranya. Jadi bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur urusannya, gitu kan. Oh pengen gitu. Terus ternyata tiba-tiba ditelepon, William punya paspor nggak? Punya. Kenapa? Sebulan lagi berangkat ya, bawa jamaah. Jadi itu leader. Gitu. Apakah dengan kita sambil usaha juga ya beramal soleh? Apakah dengan kita ini ngomong ini Allah nggak dengar? Pasti Allah dengar kan? Maka kita perlu banyak-banyak berdoa, pasti Allah kabulin. Gitu. Makanya teman-teman semua di sini jangan lupa selain kita mengejar target, kita juga berdoa, berusaha juga berdoa. Doa itu ya dalam dan percayalah bahwa ini kita bahas duniawi ya. Orang sholat gak sholat kalau berdoa dikabul-kabulnya biasanya gitu. Tapi kalau dengan sholat doanya lebih mantap lagi biasanya. Di dunia Allah pasti kasih, di akhirat Allah itu pahala ibadahnya sholat. Jadi berdoa feel free kok. Ya nggak Kevin? Banyak kan doa dikabulin kan? Karena Allah maha mendengar, Allah maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih sama siapa yang dikasih. Ar-Rahim itu lebih sayang lagi sama yang sayang sama dia, yang mengikuti apa jalur, apa yang dia mau. Lanjut mungkin pepet ada lagi. Kita, wah. Maka kapan pertama Allah datang Allah sebutin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu
hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Boleh dibaca Zaidan artinya? Dengan berbagai macam Rasul dan orang-orang beriman padanya bersamanya, bilakah kapan datangnya pertolongan dikit terakhir. Jadi gini, masalah hidup itu ada 3 level: ba'sa, durun, sama zulzil. Ba'sa itu dicoba dikit, ada masalah. Durun itu sakit hati yang mendalam, sakit banget. Zulzil itu goncangan. Kenapa namanya goncangan? Karena kalau ada masalah yang bikin kita pusing, kita biasanya kayak ya kan, tergoncang namanya, ya zulzil. Sampai dikatakan Rasul ya sama para sahabat bilang, kapan pertolongan Allah datang? Allah bilang pertolongan Allah itu datang kapan? Allah bilang apa? Pertolongan Allah itu adalah dekat. Bayang nggak masalah yang sering terjadi dalam hidup kita, ternyata solusinya ada di sekitar kita. Sering nggak terjadi? Ayatnya hidup nggak? Ayatnya hidup nggak? Allah bohong apa jujur? Sesuai dengan janjinya nggak? Maka pertanyaannya, Al-Quran udah bilang gini, semua udah sesuai dengan buktinya. Kalau kita beli rumah, tanya ada rumahnya nggak? Udah kita rumahnya, harganya sesuai, semua oke, kita beli. Maka pertanyaannya, kalau Al-Quran udah benar kayak gini, sesuai dengan apa yang terjadi, kenapa kita masih ragu? Gitu aja, ada pertanyaan. Indakum soal? Hadis? Tio, Zaidan, Calvin, Kiki, Abai. Saya harga suka nanya sebelum kita mulai. Cukup. Ada bahan ya terakhir. Habis kan? Gitu. Jadi kapan pertolongan datang? Di saat ujian sudah semakin sempit, karena malam semakin malam akan menuju pagi. Benang semakin tarik akan segera. Maka kalau kita berpikir super rasional, hidup ini ada petunjuknya itu Al-Quran, penuh. Allah itu maha baik. Kalau mau diberikan pertolongan, kita mesti bertakwa. Ya kan, bertakwa itu bukan sekedar sholat, tapi kita berbagi sama manusia, maafin manusia, dan menahan amarah. Terus kalau kita kena musibah dan apa yang terjadi pada diri kita hari ini, itu pilihannya adalah kita bisa dengan bertakwa, dengan jalan keluar, dengan sabar, karena semuanya pertolongan itu ternyata bisa aja dekat di sekeliling kita dan sering terjadi. Maka jangan berputus asa. Hidup ini itu nikmatin perjalanannya. Lagunya apa? Cynthia Gebel, nikmati perjalanannya. Ya. Karena semua proses membuat kita semakin kuat, dan apa yang membuat kita semakin sakit itu kalau kita bisa menanggapi dengan benar, insya Allah kita menjadi orang yang hebat. Maka jangan pernah bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita, sama kita bersama dengan Allah. Itu aja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, jadi saya pribadi masih belum bisa mencontohkan yang baik. Tapi insya Allah kebaikan akan selalu hadir bagi orang yang baik. Dan tidak ada kebaikan itu akan kalah dengan keburukan. Semua butuh proses. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.